Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin dua resep kue tradisional. Selain cantik dan menarik, ini dijamin rasanya benar-benar super enak banget dan legit ya. Cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat hidangan acara keluarga atau ide jualan juga. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada setengah kilogram kacang hijau ya. Ini kacang hijaunya sudah saya rendam semalaman ya teman-teman. Kemudian ini kita saring dan bilas kembali hingga bersih sebelum kita kukus ya. Nah, jadi ini kacang hijaunya buat isian nanti ya teman-teman. Di sini saya bikin banyak ya, sengaja bikin banyak buat stok ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air, sudah saya panaskan sebelumnya ya, tapi ini belum mendidih, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan kacang hijau yang sudah kita belas bersih tadi ke dalam kukusan dan tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga matang dan empuk. Nah, dan langkah selanjutnya di sini juga sudah saya siapkan ada 500 gram ubi ungu ya. Ini ubi ungunya kupas, dan setelah dikupas kemudian dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan ubi ungunya itu lebih banyak ya daripada tepungnya, supaya rasa mendut ubi ungunya itu terasa banget dari ubi ya. Nah, ini sudah selesai, kita kupas semuanya, kemudian bilas kembali atau cuci bersih kembali ya, supaya tidak ada getahnya. Nah, dan langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas ya, sesuaikan selera masing-masing saja. Nah, ini ubi ungunya itu tidak terlalu ungu-ungu banget ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita bikin adonan, kita akan tambahkan beberapa tetes pewarna makanan ungu supaya warnanya tidak pucat, karena ubi ungunya ini kayaknya masih muda ya, jadi belum seberapa ungu banget ya, masih ada putih-putihnya. Oke, ini sudah selesai, kita potong-potong semuanya. Dan langkah selanjutnya di sini kacang hijaunya sudah kita kukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman. Ini sudah matang. Nah, kemudian ini kita angkat dan masukkan ubi ungunya ke dalam kukusan, tutup kembali, dan ini kita kukus kurang lebih 15 menitan juga ya ubi ungunya atau hingga matang dan empuk. Oke, dan langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ya ke dalam wadah. Nah, ini dijamin sudah empuk banget ya teman-teman, karena sudah direndam semalaman ya, jadi mudah empuknya. Nah, kemudian kita masukkan 200 gram gula merah ya ke dalam wadah, tercampurkan dengan kacang hijau yang masih panas, dan tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini kita becek-becek atau haluskan hingga gula merahnya larut juga. Nah, kenapa kita masukkan gula merahnya bersamaan dengan kacang hijau yang masih posisi panas? Itu fungsinya supaya gula merahnya cepat larut ya teman-teman. Nah, dijamin ini gula merahnya nggak ada res-resnya ya, ini Hongkong ya teman-teman, bukan gula lokal ya. Kalau gula lokal biasanya itu ada res-res dari gula tebu, dari kembang tebu ya.
Ini dijamin gulanya bersih sekali. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah dikukus 15 menitan dan ini sudah empuk dan matang ya ubi ungunya. Kemudian ini kita angkat. Dan selanjutnya siapkan wadah juga, kemudian tuang ubi ungu yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Nah, mumpung masih panas ini kita haluskan juga ya. Nah, biasanya kalau masih posisi panas itu mudah untuk dihaluskan ya teman-teman. Jangan nunggu dingin. Kalau sudah nunggu dingin itu nanti susah untuk dihaluskan ya. Nah, oke, ini ubi ungunya sudah mulai halus seperti ini ya. Ini sudah pas banget, nggak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa, karena nanti ini kita akan saring. Buat teman-teman yang mau di blend juga boleh ya, boleh banget. Mau dicoper juga boleh banget supaya adonannya lebih halus ya. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 150 gram tepung beras ketan, 100 gram tepung tapioka. Nah, kemudian tambahkan juga 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya teman-teman. Dan kemudian tambahkan 200 gram gula merah yang sudah dilarutkan dengan air 200 ml ya. Nah, jadi air gulanya itu gulanya ini udah saya larutkan menggunakan air 200 ml sebelumnya. Jadi kita masukkan ke dalam adonan dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya. Nah, untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya. Tapi di sini saya bikinnya tidak terlalu manis, tapi sedang ya teman-teman. Makanya saya hanya menggunakan 200 gram gula merah saja ya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk terus hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang halus dan lembut. Nah, untuk memastikan halus dan lembutnya nanti ini akan kita saring ya teman-teman. Nah, supaya lebih mudah lagi ini akan saya mix ya. Aduk-aduknya menggunakan ini aduk-adukan apa ya teman-teman, namanya apa saya lupa ya. Pokoknya diaduk-aduk begini supaya lebih mudah dan gampang lagi ya. Nah, ini terus kita aduk-aduk. Nah, jadi tekstur adonannya itu jangan cair-cair ya teman-teman. Kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna ungu, karena warnanya itu tidak terlalu ungu ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, fungsinya kita tambahkan pewarna makanan ungu itu biar warnanya tidak terlalu pucat ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata ya, sudah pas banget. Jadi adonannya agak sedikit keket ya teman-teman, jangan terlalu cair-cair ya. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam halus. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, untuk memastikan adonannya lebih halus dan lembut, ini akan kita saring ya, menggunakan saringan seperti ini. Nah, kenapa saya nyuruh teman-teman kalau mau di blend juga boleh, mau dicoper juga boleh, supaya adonannya itu lebih halus dan lembut ya. Jadi hasil kuenya itu akan terasa halus dan enak ya untuk dimakannya ya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk menggunakan sendok supaya turun adonannya, dan ini setelah kita saring. Jadi tekstur adonannya lebih lembut dan lebih halus ya. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya sebelum kita tuang adonan. Nah, ini sudah selesai, kita olesin menggunakan minyak tipis-tipis dan kemudian kita tuang adonan yang sudah kita bikin pertama tadi ya ke dalam citakan. Cara ngisinya setengah-setengah saja ya teman-teman, karena nanti ini akan kita isi kacang hijau seperti ini ya.
Nah, berhubungan di sini ada 12 biji atau 12 citakan, jadi saya ambil kacang hijaunya juga 12 biji. Kemudian ini kita masukkan ke dalam adonan dan selanjutnya di atasnya kita tutup kembali menggunakan adonan lagi ya, supaya kacang hijaunya tidak kelihatan ya. Nah, jadi satu resep ini itu menjadi 24 citakan ya teman-teman. 20 citakan atau 24 citakan atau 24 biji kue mendut ya. Oke, ini sudah selesai. Kita tutup atasnya menggunakan adonan seperti ini. Nggak usah dirapikan juga nggak apa-apa ya teman-teman, nanti kalau sudah dikukus akan rapi sendiri. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian kita masukkan adonan mendut ke dalam kukusan. Nah, setelah kita masukkan semua, tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Dan kemudian ini kita angkat, taruh di nampan terlebih dahulu ya, atau taruh di piring juga nggak apa-apa ya. Jika teman-teman tidak tahan dengan panas, boleh menggunakan capitan ya untuk mengambil kuehnya ya. Nah, ini sudah kita angkat dan ini hasilnya. Nah, seperti biasa teman-teman, ini harus kita dinginkan terlebih dahulu supaya mudah untuk dikeluarkan dari citakannya ya. Nah, ini kita diamkan hingga dingin dan ini setelah dingin ya. Nah, ini setelah dingin itu jadi warnanya itu sedikit berbeda ya teman-teman, sedikit glowing dan sedikit agak ungu-ungu coklat gitu ya. Nah, kemudian ini kita keluarkan dari citakannya dan ini hasilnya seperti ini, sangat cantik, menarik, mempesona, glowing teman-teman. Oke, setelah kita keluarkan dari citakannya, kemudian ini kita susun di piring atau tata di piring seperti ini ya. Nah, dan kemudian di atasnya ini kita kasih pemanis yaitu daun pandan ya, supaya lebih cantik dan lebih manis seperti netizen ya. Jangan hanya julid saja ya netizen ya. Pokoknya sukses untuk kalian semuanya. Oke, ini sudah selesai. Kita hias menggunakan daun pandan seperti ini dan ini hasilnya. Benar-benar kue yang sangat cantik, menarik, mempesona, dan rasanya jangan diragukan lagi. Dijamin ini rasanya benar-benar enak banget teman-teman. Kenapa? Tadi sudah saya cobain satu, ternyata enak banget ya, dimakan hangat-hangat gitu, mantap sekali. Nah, ini selain tampilannya yang cantik, menarik, rasanya juga enak dan cara buatnya juga sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah ya. Nah, jadi tidak pakai ribet ya teman-teman. Jika teman-teman punya suatu saat ada acara hajatan, acara keluarga, atau punya arisan keluarga, ini cocok banget untuk disuguhkan teman-teman, dijamin pasti pada suka. Rasanya benar-benar enak banget, bikin nagih. Jika buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya, mau dijual berapapun itu, tapi jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu supaya kuenya tidak mudah basi ya, jika untuk ide jualan ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita cobain. Nah, ini kita ambil satu ya, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ya, pada layaknya seperti mendut ya. Cuman di sini saya menggunakan kue mendut resep terbaru alias kue mendut kekinian teman-teman, menggunakan bahan dasar ubi ungu ya, dengan isian kacang hijau. Benar-benar ini dijamin rasanya bikin nagih, empuk, lembut, kenyal, dan legit ya.
Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu klepon ubi ungu kekinian ya. Nah, selain cantik dan menarik, ini rasanya dijamin enak, kenyal, gurih, manis, mantap sekali. Cocok buat ide jualan juga, dan cocok juga buat hidangan acara keluarga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 500 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian dipotong-potong seperti ini ya. Cara motongnya bebas ya teman-teman, karena nanti ini ubi ungunya kita kukus terlebih dahulu. Nah, oke, ini sudah selesai, kita potong-potong semuanya ya ubi ungunya. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, tapi ini belum mendidih, nggak apa-apa ya. Kemudian masukkan ubi ungu ke dalam kukusan, tutup kembali dan kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna ya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, ini dijamin sudah empuk dan sudah matang. Dan kemudian ini kita angkat, siapkan wadah dan tuang ke dalam wadah ya ubi yang sudah kita kukus tadi. Nah, dan selanjutnya ini kita becek-becek atau haluskan. Biasanya kalau masih posisi seperti panas seperti ini itu mudah untuk dihaluskan ya teman-teman. Jadi jangan nunggu dingin. Kalau nunggu dingin nanti tuh agak susah untuk dihaluskan. Kalau masih panas-panas itu mudah untuk dihaluskan ya. Nah, ini kita haluskan terlebih dahulu sebelum kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini ubi ungunya sudah mulai halus seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pas sekali. Dan langkah selanjutnya tambahkan di sini ada 150 gram tepung beras ketan, 100 gram tepung tapioka ya. Nah, dan kemudian tambahkan juga ada 5 sendok makan gula pasir atau setara 50 gram ya teman-teman. Jadi gulanya jangan terlalu banyak-banyak ya, karena nanti ini akan kita isi menggunakan gula merah ya. Nah, dan kemudian juga tambahkan 1 sendok teh garam halus, dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan selanjutnya tuang ada 200 ml air ya, tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jadi airnya jangan terlalu banyak-banyak ya, supaya adonannya tidak terlalu lembek ya teman-teman. Karena di sini ada ubi yang masih posisi panas, jadi masih lembab. Dan ini akan kita oleni menggunakan tangan ya, supaya lebih mudah, tapi pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita megang adonan, supaya kuenya lebih higienis lagi. Karena kalau ngadonin seperti ini kita menggunakan sarung tangan itu agak kesulitan. Jadi lebih baik tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum kita adonin seperti ini ya. Nah, ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis dan sempurna ya. Nah, kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna ungu. Ini fungsinya supaya hasil kuenya tidak terlalu pucat ya teman-teman, karena ubi ungunya tidak terlalu ungu-ungu banget ya. Jadi kita tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna ungu. Ini opsional, mau dikasih juga boleh, nggak mau dikasih juga nggak apa-apa ya. Nah, dan ini kembali kita aduk-aduk atau oleni hingga tercampur merata.
Nah, ini adonannya sudah sempurna, sudah kalis, dan kemudian langkah selanjutnya di sini ada gula merah yang sudah disisir sebelumnya ya. Dan kemudian kita ambil secomot adonan seperti ini. Dan kemudian kita isi gula merah di dalamnya secukupnya, sesuaikan selera masing-masing ya. Mau dikasih lebih banyak silahkan, yang doyan manis mau dikasih seberapa itu sesuaikan selera masing-masing saja. Tapi di sini saya kasih secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita tutup rapat ya, supaya nanti kalau dikukus tidak keluar gula merahnya ya, atau air gula merahnya. Nah, jadi di sini saya bikin kleponnya pakai metode dikukus ya teman-teman, tidak direbus ya. Nah, ini sudah selesai, kita isi semuanya dengan gula merah, dan langkah selanjutnya di sini saya taruh di citakan seperti ini ya. Dan jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis supaya tidak lengket dengan citakannya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air juga, sudah saya panaskan sebelumnya. Dan kemudian kita masukkan adonan klepon yang sudah kita pulung-pulung tadi ya ke dalam kukusan. Nah, jadi lebih unik ya teman-teman, bikin kleponnya dikukus menggunakan citakan seperti ini yang bikin kuenya kekinian ya. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya ke dalam kukusan, dan kemudian tutup kembali kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang ya. Nah, ini setelah kita kukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Dan langkah selanjutnya ini kita angkat, taruh di nampan terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai, kita angkat semuanya. Nah, mumpung masih panas, di sini sudah saya siapkan ada kelapa parut kering gurih andalan merek ini ya teman-teman. Saya lebih suka banget dengan kelapa parut kering yang merek ini, karena apa? Kelapanya itu wangi, gurih sekali. Nah, ini mumpung masih panas, ini kita keluarkan dari citakannya langsung ya, jangan nunggu dingin ya teman-teman, supaya nempel dengan kelapa parut kering gurihnya itu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan kelapa parut basah juga boleh banget. Nah, berhubungan di sini saya menggunakan kelapa parut kering gurih, jadi kue kleponnya tidak nunggu dingin ya, masih panas langsung kita keluarkan, karena takutnya nanti kelapanya tidak nempel ya teman-teman kalau kita nunggu dingin. Berbeda dengan kita kalau pakai kelapa parut basah ya. Oke, ini sudah siap kita sajikan ya. Kita hias dengan daun pandan supaya lebih cantik, dan ini hasilnya sangat cantik, menarik, mempesona sekali ya. Kue klepon kekinian resep dari Hetty ya. Dan ini tidak pakai direbus tapi dikukus teman-teman, dan ini dijamin rasanya bener-bener tetap enak, empuk, legit, mantap sekali ya. Walaupun menggunakan metode cukup dikukus, rasanya nggak kalah dengan yang direbus. Pokoknya dijamin enak banget teman-teman. Nah, cara buatnya juga sangat mudah, simple, tidak pakai ribet. Ini cocok sekali buat hidangan acara keluarga atau hidangan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga. Nah, mau dibuat ide jualan juga bisa sekali ya teman-teman. Mau dijual berapapun itu, sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Nah, ini akan saya cobain ya teman-teman. Kita ambil satu. Nah, dan kita lihat tekstur dalamnya seperti apa ya, seperti pada umumnya klepon ya teman, cuman berbeda sedikit ya teman-teman.
Untuk soal rasa jangan diragukan lagi, ini dijamin rasanya benar-benar enak, empuk, legit dan gurih seperti klepon-klepon pada umumnya ya teman-teman. Nah, yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya buat keluarga tercinta di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.